Selama perjalanan tadi, yang saya rasain tuh bawa mobil Monaro kesayangan ini rasanya tenang sekali, nyaman. Karena apa? Bisa kita bawa jalan-jalan, ya bikin hati tenang aja. Area Antasari ini merupakan salah satu jalur vital yang ada di selatan Jakarta. Saya inget banget dulu itu Antasari nggak seperti ini. Jalannya masih kecil dan orang lebih banyak lewat Fatmawati kalau jalan ke arah Lebak Bulus atau Cinere. Dan belum banyak jalan tikus ke area Kemang. Jadi kalau mau ke Kemang harus lewat tendian dulu. Tahun 2012 lalu, akhirnya Antasari punya double decker yang membentang dari Blok M sampai Cilandak. Sekarang sudah tersambung sampai Gandul Jagakarsa. Pengerjaan JLNT Antasari memakan waktu 2 tahun dengan total panjang 4,8 km dan lebar 8,75 meter dengan total anggaran sampai 737 miliar. Nah, mumpung kita lagi di area sini, better kita sekalian isi bensin dulu. Sebenarnya Monaro ini sih biasanya saya isi dengan bensin RON 90. Cuma saat pandemi yang nggak semua pom bensin buka sampai tengah malam. Jadi kita coba mampir ke Shell aja. Sekalian saya mau cobain gimana sih kalau Monaro saya isi dengan V-Power RON 95. Sekarang kita masuk ke area Mampang. Area ini juga lumayan vital karena menjadi penghubung antara Kuningan dan Ragunan. Nah, perempatan ini juga sebagai penghubung antara Kemang dan Pejaten yang menjadi jalur alternatif bagi para pengendara yang ingin menuju area Warung Buncit. Ada yang menarik dari nama Warung Buncit. Dulu area ini bernama Kampung Pulo Kalibata. Namun ada satu warung yang dimiliki oleh seorang beretnis Tionghoa bernama Buncit. Karena warungnya memang sangat terkenal zaman dulu, maka orang selalu menyebut area ini dengan sebutan Warung Buncit. Dan di area ini pun masih ada sebuah pabrik tahu di tengah kota yang berada di Jalan Tembusan Pondok Jaya. Jadi inget banget masa kecil kalau lewat di situ selalu bilangnya, bau kentut. Karena memang rata-rata aroma dari pabrik tahu seperti itu sih. Dan untuk mengantisipasi macet, tahun 2018 lalu baru diresmiin underpass Kuningan. Kalau ke Monaro di sini, wah,
langsung seneng banget bisa dengar suara mesin V8 yang ngeraung. Rasanya tuh gimana gitu. Masuk ke kawasan Segitiga Emas Jakarta. Kenapa dibilang segitiga emas? Karena daerah Kuningan, Karet, dan Sudirman ini bentuknya tuh segitiga imajiner. Jembatan ini dikasih nama Semanggi karena bentuknya mirip Ground Semanggi. Dan dulunya tempat ini adalah rawa-rawa yang dikelilingi semangginya. Kalau kita ngomongin Kuningan, sebenarnya tuh luas banget. Nggak cuma Rasuna Said aja. Dan dulu kawasan Kuningan terkenal sebagai tempat peternakan sapi. Nah, sapi-sapi ini sengaja dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa yang bermukim di New Gondangdia. Kawasan elit Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal sebagai Menteng. Kalau Sudirman ini sih kan sempat viral ya karena fenomena hara dukuhnya. Padahal sebetulnya zebra cross itu udah sering dijadiin tempat foto-foto. Cuma dulu nggak diupload di sosial media aja. Tapi buat saya Jalan Sudirman itu membangkitkan memori zaman muda. Karena dulu area ini sempat ramai dengan balap liarnya, terutama di malam minggu. Sekarang sih udah nggak mungkin bisa kebut-kebutan lagi di sini. Selama perjalanan tadi, yang saya rasain tuh bawa mobil Monaro kesayangan ini rasanya tenang sekali, nyaman, karena bisa kita bawa jalan-jalan, terus ya bikin hati tenang aja. Saya bangun mobil ini awalnya ketika saya dan istri, kita jalan-jalan ke Australia, istri seneng ya sama mobil Holden ini yang pintu 2 tahun 1969. Nah lalu dia bilang sama saya, kita di Jakarta ada nggak ya? Ternyata begitu kita cari dan ketemu, bentuknya masih bahan dan semacam kayak di lumbung. Nah ketika kita bawa ke Jakarta, karena kita dapatnya dari Jawa Tengah dan kita mencoba bangun sendiri dengan kondisi kita pinjam tempat di rumah teman saya dan kita bangun di situ. Sebenarnya bangunnya itu mungkin sekitar 1,5-2 tahun sampai kondisinya benar-benar fit dan udah akhirnya jadi. Begitu jadi, salah seorang kawan kita bilang, ikutlah kompetisi yang nanti hadiahnya katanya dibawa ke negara Paman Sam, yaitu Amerika. Dengan bantuan kawan-kawan saya juga, kita foto dan akhirnya dengan seizin yang maha kuasa, di Indonesia ini menang. Lalu akhirnya saya berangkat ke Las Vegas karena event itu adanya di SEMA Las Vegas. Jadi SEMA ini adalah pagelaran kompetisi mobil kelas dunia. Itu tahun 2013. Yang paling susah bangun mobil ini menurut saya adalah engineeringnya. Gimana ceritanya, gimana caranya supaya bangun mobil ini sampai dia bagus tapi juga powerful. Biasanya teman-teman dan atau saya dulu bangun mobil ya powerful, udah bodinya dibiarin gitu aja jadi nggak mulus. Nah ini sudah powerful dan dia mulus, itu yang paling sulit. Karena apa? Kita juga nggak bisa bangun mobil hanya sekedar kelihatan manis jambu istilahnya. Jadi semuanya kita bangun dengan engineering yang benar sehingga tenaganya ada dan distribusi tenaga ke roda juga mumpuni ya, bagus, sehingga kelihatan mobil ini punya karakter yang berbeda dari yang lain. Untuk mobil ini sebenarnya kalau mau di develop itu nggak ada batasnya. Ketika saya selesai
dari acara Las Vegas, dan akhirnya kita ada tempat sendiri yang akhirnya di situ kita bangun ulang lagi, redevelop lagi, dan akhirnya saya bikin nama gitu, G-Speed di tempat saya. Nah, di G-Speed ini kita ya makin liar bangun ya, develop ulang sehingga benar-benar yakin bisa dipakai kemana-mana, mobil bisa harian, nggak panas. Kan kita juga tahu mesin V8 itu penyakitnya dia overheat. Yang saya sampaikan overheat itu biasanya cc-nya cuma 5.000 cc. Tapi kebetulan yang di sini 8.200 cc dan ini nggak overheat. Kalau misalnya teman pada mau coba main, coba lihat, kita ada di Jalan Antasari nomor 31, itu kebetulan base camp atau markas G-Speed Indonesia. Jadi tempat disitulah finalnya saya bangun mobil. Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk rekan-rekan builder. Intinya kalau bangun mobil sebaiknya yang serius. Jadi mobil itu bisa dipakai harian. Percuma ya kita bangun mobil tuh kok cuman dilihatin, ini sayang juga, kita harus bisa dipakai harian. Itu yang utama. Karena apa? Karena esensinya mobil itu kan alat transportasi, sehingga ya harus bisa jalan, dipakai. Satu lagi, saya ingin sekali teman-teman membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu sebagai car builder dari Indonesia. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bahkan jauh lebih baik daripada apa yang saya lakukan.